Hai kawan Catra, apa kabar nih semuanya? Masih semangat kan belajar pajak? Aku harap sih kalian tetap semangat untuk belajar pajak, sehingga aku pun tetap semangat memberikan kalian edukasi mengenai perpajakan, tentu saja di YouTube channel Jurnal Catra. Oke, di video kali ini kita akan membahas mengenai pindahan. Tapi bukan pindah ke lain hati ya, atau pindahan rumah. Wah, berat banget tuh. Nah, di sini kita akan membahas tentu saja mengenai yang berkaitan dengan perpajakan. Dalam hal ini adalah pemindah bukuan perpajakan, atau yang dinamakan PBK. Nah, pemindah bukuan ini bukan merupakan pemindah bukuan ngangkat buku dari satu tempat ke tempat lainnya ya, bukan kayak gitu. Melainkan merupakan pemindah bukuan di sini adalah pemindah bukuan dari satu objek pajak atau setoran yang ada di kantor pajak ke jenis setoran atau jenis perpajakan lainnya. Nah, banyak wajib pajak bertanya, apa sih pentingnya pemindah bukuan perpajakan ini? Nah, jadi pemindah bukuan perpajakan sendiri ini merupakan sesuatu yang berawal dari adanya kesalahan pastinya. Nah, tentu saja sekarang kita akan membahas mengenai apa saja kesalahan-kesalahan yang menyebabkan perlu dilakukan pemindah bukuan. Yuk kita simak bersama-sama. Yang pertama, kesalahan dalam pembayaran SSP, BPN, atau SSP-CP oleh wajib pajak sendiri maupun oleh wajib pajak lainnya berupa isian NPWP atau nama, NOP atau letak objek pajak, KAP atau KJS, masa dan tahun pajak, nomor ketetapan, dan jumlah pembayaran pajak. Yang kedua, kesalahan perekaman bukti bayar yang dilakukan oleh pos atau bank persepsi. Yang ketiga, kesalahan perekaman atau pengisian bukti PBK oleh pegawai Direktorat Jenderal Pajak. Yang keempat, pemecahan bukti bayar atau bukti PBK menjadi beberapa jenis pajak, wajib pajak, dan atau objek PBB. Yang kelima, jumlah pembayaran pajak lebih besar daripada jumlah yang seharusnya terutang atau yang harusnya dibayar. Yang terakhir, sebab-sebab lain yang diatur oleh Direktorat Jenderal Pajak. Nah, pertanyaan selanjutnya wajib pajak biasanya adalah, siapa yang melakukan pemindah bukuan ini? Nah, ini tergantung dari case apa yang melatar belakangi pemindah bukuan tersebut. Nah, apabila pemindah bukuan ini dilakukan karena adanya kesalahan pembayaran atau penyetoran, maka yang melakukan pemindah bukuan adalah wajib pajak yang membayar atau menyetor tersebut. Nah, gimana kalau case-nya adalah kesalahan perekaman data? Nah, ini ada dua. Bisa oleh pegawai Direktorat Jenderal Pajak melalui mekanisme secara jabatan namanya. Yang kedua, melakukan permohonan oleh si pembayar atau penyetor pajak tersebut. Nah, yang ketiga adalah case PBK atas NPWP cabang yang telah dihapuskan. Nah, ini yang melakukan PBK adalah NPWP pusatnya. Dan yang terakhir adalah PBK atas NPWP perusahaan yang melakukan merger. Nah, yang melakukan PBK adalah perusahaan yang menerima merger tersebut atau entitas baru hasil dari merger tersebut. Seperti itu. Oke, kalau sudah tahu penyebabnya apa, kemudian juga sudah tahu siapa yang mengajukan pemindah bukuan, sekarang saatnya kita mengajukan permohonan pemindah bukuan perpajakan ke kantor pajak. Nah, dalam pengajuan pemindah bukuan ke kantor pajak ini, kawan Catra perlu memperhatikan dua hal, yaitu yang pertama, kita harus mengisi surat permohonan pemindah bukuan. Dan yang kedua, kawan Catra harus melengkapi data-data yang merupakan lampiran dari surat pemindah bukuan tersebut. Nah, gimana isi surat pemindah bukuannya? Yuk kita lihat sama-sama. Ya, ini merupakan surat permohonan pemindah bukuan. Seperti surat pada umumnya, di atas ada nomor surat, lampiran surat, dan perihal dari surat tersebut. Kemudian adalah tujuan surat tersebut, biasanya ke kantor pelayanan pajak kawan Catra masing-masing, kemana. Kemudian berikutnya ada yang bertanda tangan di bawah ini. Ini merupakan identitas dari direktur atau penanggung jawab dari perusahaan kawan Catra. Kemudian dia akan bertindak sebagai apa? Sebagai penyetor atau wajib pajak atau sebagai pemungut pajak. Nah, berikutnya adalah pernyataan melakukan pembayaran atau penyetoran pajak sebagai berikut. Nah, ini pajak yang telah dibayarkan oleh kawan Catra. Saya ambil contoh, misalnya ada PT ABCD, dia membayar pajak PPh 21 di bulan Februari 2021 sebesar 100.000 contohnya. Nah, di sini berarti kawan Catra akan mengisi nama PT ABCD, NPWP misalnya 000000,
kemudian alamatnya Bali, jenis pajaknya tentu saja adalah 411121 merupakan jenis pajak dan jenis setoran dari PPh 21 masa. Kemudian masa Februari tahun pajak 2021. Jumlah bayar atau setor adalah Rp100.000. Nah, ternyata setelah diproses ada kelebihan pembayaran. Harusnya cuma membayar Rp50.000, bukan Rp100.000. Nah, di sini PT ABCD akan melakukan pemindah bukuan perpajakan. Di sini berarti dia harus mengisi yang di bagian bawahnya. Saya mengajukan permohonan pemindah bukuan kepada nama PT ABCD, NPWP 000000, alamat Bali, jenis pajaknya sama 411121 karena perpindah bukuannya sama ke masa pajak berikutnya PPh 21. Misalnya ke masa pajak Maret 2021, berarti masa pajak Maret tahun 2021. Jumlah yang dimohonkan pemindah bukuan sama dengan Rp50.000. Seperti itu. Nah, setelah mengisi surat permohonan pemindah bukuan sebagaimana terlampir di atas, selanjutnya kita perlu melengkapi data-data atau dokumen-dokumen yang akan melampiri surat pemindah bukuan tersebut. Yang pertama adalah bukti bayar asli atau bukti PBK asli. Yang kedua, surat asli pernyataan kesalahan perekaman dari pimpinan pos atau bank persepsi, jika PBK tersebut merupakan kesalahan perekaman pos atau bank persepsi. Yang ketiga, dokumen asli pemberitahuan cukai atau pabean impor, jika PBK tersebut diajukan atas SSP CP. Yang keempat, fotokopi KTP penyetor atau penerima BPK, jika PBK diajukan atas bukti bayar wajib pajak non-NPWP. Yang kelima, fotokopi identitas wakil badan, dalam hal penyetor merupakan NPWP badan. Dan yang terakhir, surat pernyataan bermeterai dari pihak penyetor bahwa pembayaran tersebut bukan untuk kepentingannya sendiri dan tidak berkeberatan untuk dipindah bukukan jika nama dan NPWP pemohon berbeda dengan tujuan dari PBK tersebut. Tapi kita perlu juga kasih warning nih pada kawan catra semua bahwa tidak semua pembayaran bisa dilakukan pemindah bukuan. Pembayaran-pembayaran yang tidak dapat dilakukan pemindah bukuan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah pembayaran pajak yang telah diperhitungkan atau dikreditkan dalam SPT, STP, SKPKB, dan dokumen-dokumen pajak lainnya. Artinya, pembayaran pajak tersebut telah dilakukan perhitungan terhadap kekurangan pembayaran perpajakan lainnya. Itu tidak dapat dilakukan pemindah bukuan. Yang kedua, PBK atas SSP yang dipersamakan dengan faktur pajak yang tidak dapat dikreditkan menurut pasal 9 ayat 8 Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai. Yang ketiga, PBK atas pembayaran PPN yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak menggunakan SSP yang dipersamakan dengan faktur pajak. Nah, satu lagi nih yang nggak kalah penting buat kawan catra, jangka waktu penyelesaian PBK adalah 30 hari. Jadi, buat kawan catra, jangan diteror terus pegawai KPP-nya sebelum 30 hari ya. Gimana kawan catra? Seru nggak pindahannya? Capek nggak? Nggak boleh capek ya, untuk jadi wajib pajak yang taat dalam perpajakan. Untuk kawan catra semua yang masih memiliki pertanyaan, bisa menyampaikan atau menuliskan komentar kawan catra di kolom komentar video ini. Terima kasih buat seluruh kawan catra yang sudah menonton video ini sampai selesai. Dan jangan lupa untuk klik subscribe. Dan apabila kalian merasakan manfaat dari video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. So, sekarang waktunya saya pamit undur diri karena saya juga mau pindahan. Bercanda ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam maju untuk kita semua. Dah.